Udah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang adik-adik sekalian yang sudah berpartisipasi untuk hadir dalam pelaksanaan live streaming mengisi acara MPLS SMK Penerbangan Angkasa Bogor. Untuk pertemuan hari kelima, materi akan disampaikan oleh Bapak Rizal Mahpudin SPD tentang pengenalan lingkungan sekolah. Materi langsung saya limpahkan ke Bapak Rizal Mahpudin, kami persilakan. Nah, terima kasih pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan salam kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Selamat pagi adik-adik semuanya, selamat datang. Hari ini adalah hari terakhir MPLS. Mudah-mudahan adik-adik di rumah semua sehat dan tetap semangat dalam belajar daring nanti untuk dimulai hari Senin. Hari ini adalah hari terakhir kita untuk materi MPLS, yaitu pengenalan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah perlu diketahui oleh adik-adik semua bahwa saat adik-adik nanti ke sekolah, penting sekali mengetahui lingkungan sekolah yang akan adik-adik datangi, dan juga khususnya adik-adik akan belajar di sini. Dan kami harapkan semoga adik-adik tetap semangat dalam belajar nanti, tetap fokus, dan kami harapkan akan tetap nyaman di sekolah ini. Beberapa hal yang akan kami sampaikan nanti kepada adik-adik semua tentang lingkungan sekolah kita SMK Penerbangan Angkasa Bogor, khususnya adalah sekolah yang kami banggakan, kita banggakan bersama. Yang pertama adalah bagaimana nanti pada saat adik-adik datang ke sekolah. Adik-adik akan menemukan dan melihat gerbang sekolah yang sangat megah, luar biasa, dan sangat mungkin buat adik-adik adalah akan membanggakan untuk adik semua nanti di rumah. Lingkungan sekolah khususnya pada saat nanti saat pembelajaran juga adik-adik harus tahu kelas adik-adik akan tempati, kemudian apa saja yang bisa adik-adik dapatkan fasilitas-fasilitas sekolah semuanya. Ya, khususnya yang mendukung dalam pembelajaran nanti. Pada saat adik-adik nanti masuk dalam gerbang, selanjutnya adik-adik akan melihat yang pertama adalah sebelah kiri ruang kepala sekolah. Ini adalah ruang kepala sekolah yang memang posisinya paling depan yang akan sangat langsung terlihat dari pertama pada saat masuk sekolah atau masuk di dalam yang di sampingnya adalah tiket tempat nanti tiket yang akan fokus dalam absen dan segala macamnya. Kemudian lanjut di sebelahnya untuk ruang kepala sekolah itu ada ruang wakil kepala sekolah. Itu adalah wakil kepala sekolah untuk ruangan dari wakil kepala sekolah kurikulum, wakil kepala sekolah sarana prasarana, wakil kepala sekolah hubungan industri, dan wakil kepala sekolah siswaan. Selanjutnya adik-adik akan melihat kembali ini adalah ruang guru, ruang di mana kami berinteraksi, berkumpul, bersilaturahmi. Adik juga akan boleh untuk masuk ruangan ini. Sudah ya, dengan konsep adik-adik akan duduk satu orang kursi, satu orang meja, dan kelas yang bersih, nyaman, dan kami yakin adik-adik akan sangat betah nanti di dalam kelas. Kemudian di dalam kelas pun sudah ada fasilitas ya. Sudah ada fasilitas yang bisa adik-adik lihat di sini. Jadi sudah ada papan tulisnya, kemudian layar untuk infokusnya. Jadi setiap kelas itu sudah dilengkapi dengan infokus dan layarnya.
Jadi untuk nanti pembelajaran secara teknologi atau IT, sekolah kita sudah mendukung itu semua. Dan kami yakin adik-adik akan sangat nyaman dalam pembelajaran nanti. Kita lanjut setelah dari ruang kelas tadi, ini adalah ruang komputer atau ruang praktek komputer. Di mana ruang praktek komputer ini kita punya 2 ruangan yang insya Allah akan cukup untuk adik-adik dalam pembelajaran nanti, dalam melaksanakan pembelajaran materi yang menggunakan komputer. Kami dari SMK Penerbangan Angkasa Bogor berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupi semua kapasitas komputer untuk para siswa, dan mudah-mudahan pada saat nanti pembelajaran tidak akan ada kendala dalam pembelajaran komputer, karena kami yakin dan kami harapkan dan sudah kami siapkan bahwa setiap siswa menggunakan satu komputer dan tidak bergantian. Kembali selanjutnya, nah ini masih ruang komputer yang berikut. Tadi yang pertama adalah ruang komputer kita di lantai 2. Untuk yang sekarang ada ruang komputer di lantai di bawah yang khusus tepat samping dari aula. Nah nanti adik-adik akan sama praktek SMK Penerbangan Angkasa di Kabupaten Bogor yang memang hanya punya untuk yang berhubungan dengan didampingi. Adik-adik juga kita punya ya mungkin bisa dibilang ini adalah pesawat yang memang real, yang bisa adik-adik lihat di sini. Ini adalah ruang praktek frame, yang dimana ruangan ini ada beberapa alat-alat atau mesin dari pesawat. Nanti adik-adik juga bisa praktek mengenal tentang bagian-bagian pesawat, yang dimana nanti tetap pengajar-pengajarnya adalah orang-orang yang punya kualifikasi dan punya kemampuan yang luar biasa. Kita lanjut kembali, ini masih di dalam ruang praktek airframe. Tadi sudah ada pesawat, ini adalah bagian-bagian dari helikopter
yang nanti juga adik-adik akan belajar mengenal tentang seperti apa helikopter dan mesinnya dan segala macamnya. Dan mudah-mudahan juga kami harapkan bahwa dengan ruangan yang bersih, nyaman, adik-adik akan lebih fokus dalam belajar. Kemudian dilanjut, ini adalah ruang praktik instrumen, ya khususnya adalah tentang yang berhubungan dengan listrik nanti. Nah, adik-adik juga sama akan belajar di tempat ini. Bisa dilihat juga tempatnya bersih, nyaman, dan tetap selalu kami harapkan adik-adik akan tetap belajar lebih fokus. Ada bagian-bagian mungkin yang nanti adik-adik akan pelajari semua. Nah, perpustakaan. Kami fasilitasi perpustakaan dengan sedemikian rupa, dengan rapi, tertata tertib, bersih, dan didukung oleh ruangan yang sejuk dan nyaman karena kita menggunakan AC, dan adik-adik bisa nyaman dalam belajar juga, mencari-cari buku apapun di sini yang berhubungan dengan pembelajaran di sekolah. Kami yakin kami lengkapi di sini semuanya. Dan ini salah satu juga ruangan perpustakaan yang dimana adik-adik juga akan sangat nyaman sekali, dan kami yakin betah selama-lama untuk di perpustakaan ini, karena perpustakaan dari SMK Penerbangan Angkasa Bogor ini sudah lengkap dengan buku-bukunya, apapun yang mendukung dalam pembelajaran di sekolah. Kita lanjut, ini nanti ruang BK ini adanya di lantai atas atau lantai 2. Nah, ini adalah ruang bimbingan konseling yang dimana nanti adik-adik boleh ya datang ke sini bersilaturahmi, konseling, atau ingin cerita-cerita kepada guru BK tentang permasalahan-permasalahan sekolah, teman, rekan, atau bagaimana tentang belajarnya dan segala macam. Adik-adik bisa untuk datang ke sini dan tidak perlu sungkan, karena kami dari termasuk guru BK selalu menjaga kerahasiaan kalian. Ini adalah ruang yang mungkin akan kalian tempati dalam kegiatan-kegiatan besar. Ini ada ruang aula. Nah, ruang aula ini kapasitasnya bisa muat untuk lebih dari 500 orang. Dan kami yakin adik-adik juga kalau lihat ruangan aula ini akan sangat bangga. Bukan hanya bersih, bukan hanya nyaman, tapi juga megah. Dan ini adalah salah satu kebanggaan kami, kebanggaan dari SMK Penerbangan Angkasa Bogor, mempunyai aula yang luas, bersih, nyaman, dan dilengkapi dengan AC. Jadi adik-adik akan tetap nyaman pada saat nanti beraktivitas di dalam aula. Dengan kondisi panas apapun, kondisinya akan tetap sejuk. Kita lanjut kembali. Ini ruang OSIS dan ruang UKS. Ini ada ruang nanti kalian berorganisasi. Kami siapkan pula ruangan yang sudah kita tata sedemikian rupa agar tetap kalian juga bisa nyaman berorganisasi. Salah satunya adalah dalam kegiatan OSIS. Kemudian juga ruang UKS. Di sini juga kita tata sedemikian rupa untuk tetap kenyamanan. Nanti kalaupun ada siswa yang sakit di dalam ruang UKS ini, kita tata dengan bagaimana supaya kalian tetap nyaman di dalam ruangan ini. Dan tak lupa juga kita punya ruang alumni di sini ya, ruang sekretariat alumni. Nah, mungkin ini salah satu juga yang berbeda dari sekolah lain, bahwa sekolah SMK Penerbangan Angkasa Bogor juga menyediakan ruang alumni. Tujuannya adalah bisa untuk sharing, berbagi pengalaman, dan mungkin juga untuk info-info kuliah, info-info kerja. Ini bisa nanti disampaikan di dalam kegiatan atau sekretariat alumni ini. Jadi adik-adik juga bisa bertemu dengan para alumni-alumni yang sudah sukses, yang lulusan dari sini, yang bisa berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan itu akan jadi salah satu motivasi untuk adik-adik dalam menata masa depan nanti. Masih lanjut. Nah, ini adalah salah satu ruang kebanggaan kita.
salah satunya adalah ruang simulator pesawat. Mungkin hanya satu-satunya di SMK di Kabupaten Bogor bahkan Kota Bogor yang punya ruang simulator pesawat. Dan ini adalah tempat bagaimana kita belajar. Mungkin adik-adik nanti akan juga mencoba bagaimana nanti bersimulasi, ya artinya menggunakan bagaimana jadi seorang pilot atau bagaimana belajar mengendarai pesawat. Nah, nanti di sini adik-adik akan juga belajar menggunakan ini, dan ini diberikan kepada seluruh siswa SMK Penerbangan Angkasa Bogor. Dan ini salah satu kebanggaan kami. Dan mudah-mudahan adik-adik juga bisa mencoba ruang simulator pesawat ini dan bisa merasakan bagaimana sih sebetulnya saat kita menjadi pilot dan mengendarai pesawat. Dan ini juga akan jadi tolak ukur motivasi kalian, mungkin adik-adik yang ingin jadi pilot cita-citanya. Ya, ini salah satunya juga. Kita sudah dilengkapi dengan 5 layar monitor pada saat untuk penggunaan simulator ini. Masih lanjut. Kemudian untuk sarana ibadah di sekolah kami, ini juga salah satu kebanggaan kami dari SMK Penerbang Angkasa Bogor, bahwa rumah ibadah ini sangat luas dan cukup untuk menampung seluruh siswa guru dari SMK Penerbang Angkasa Bogor ini. Tempatnya sangat nyaman, bersih sudah pasti, dan tertata rapi, dan kami yakin ibadah adik-adik juga nanti dalam melaksanakan akan tetap khusyuk, fokus, dan tetap nyaman. Ini adalah area dalam masjid yang sudah tertata dengan rapi dan bersih. Kemudian ini adalah area untuk teras dari luar masjid atau pelataran yang juga kita gunakan biasanya untuk ibadah sholat Jumat. Karena memang kalau ibadah sholat Jumat ini akan dilaksanakan bukan hanya di dalam ruangan tapi juga sampai keluar. Dan ini insya Allah kita sampaikan bahwa dari awal ini cukup menampung untuk seluruh siswa kelas 10, 11, dan 12. Nah, kita juga punya koperasi sekolah dan kantin. Nah, ini yang paling penting mungkin untuk adik-adik. Jadi jangan bingung kalau kalian nanti pada saat istirahat ingin ke kantin, kita tidak perlu keluar. Sekolah sudah menyediakan kantin yang sehat, bersih, dan nyaman dengan fasilitas-fasilitas yang sudah ada dan dijamin murah untuk adik-adik semua dan bisa terjangkau semuanya. Kami sudah siapkan tenan-tenan di sini dari kurang lebih hampir 8 tenan untuk fasilitas kantin. Bisa dilihat juga dengan tertata, ada sudah disiapkan meja-meja makannya dan kursinya agar adik-adik juga nyaman dalam di kantin sendiri. Dan tak lupa juga kami juga sudah siapkan juga samping kantin untuk tempat cuci tangan, tempat sampah, dan bisa dilihat bagaimana bersihnya kantin kita. Dan kami yakin adik-adik akan sangat nyaman di sini nanti. Nah, ini khusus juga untuk toilet. Kami sudah pisahkan toilet putra dan putri, dan alhamdulillah di sini tidak sampai harus satu toilet untuk putra dan putri. Ini adalah toilet siswa untuk putra yang tempatnya tepat di lingkungan masjid untuk putra. Kemudian untuk yang putri terpisah, ini tepat di ruang tul, samping ruang tul atau di jajaran di kelas 11. Ini khusus untuk putri, jadi putri akan sangat nyaman, tidak risih, ya artinya terpisah dari toilet putra. Jadi tidak bergabung atau tidak satu toilet untuk menggunakan sama-sama, tapi kita pisahkan di sini. Dan ini salah satu fasilitas yang juga adik-adik bisa dapat kenyamanan salah satunya. Nah, bagi adik-adik yang ke sekolah menggunakan kendaraan bermotor, kami juga sudah siapkan lahan parkir yang sangat luas, yang cukup untuk menampung kelas 10, kelas 11, dan 12. Kita siapkan 2 lahan parkir yang sangat luas. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir, nanti pada saat berkendara motor, tetap motornya diparkir tidak di luar, karena untuk menjaga keamanan kendaraan itu sendiri, kami sudah siapkan lahan parkir yang luas dan cukup menampung untuk seluruh siswa dari SMK Penerbang Angkasa Bogor.
Nah, ini mungkin yang adik-adik untuk pahami, dan saya yakin ini yang ditunggu-tunggu, apa saja sih fasilitas olahraga yang bisa dilaksanakan di SMK Penerbangan Angkasa Bogor. SMK Penerbangan Angkasa Bogor banyak sekali fasilitas-fasilitas untuk melaksanakan kegiatan olahraga. Ini adalah bagian salah satu untuk fasilitas dalam kegiatan-kegiatan permainan-permainan. Salah satunya adalah lapangan besar yang tepat di depan sekolah SMK Penerbangan Angkasa Bogor, yang namanya adalah Stadion Elang Bondol. Ini bisa kita laksanakan kegiatan-kegiatan aktivitas olahraga yang permainan atau apapun, ini kita bisa laksanakan di sini. Dan tempatnya sudah bagus karena ini bentuknya adalah stadion mini. Jadi adik-adik pasti akan sangat nyaman dan betah dalam beraktivitas olahraga di sini. Di sini sudah ada trek jogging, kemudian juga rumputnya untuk dalam permainan sepak bola juga sudah nyaman. Dan adik-adik bisa lihat di sini, ini sudah sangat rapi dan bersih tempatnya. Jadi aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan menggunakan lapangan besar, kita bisa olahraga di sini. Kemudian fasilitas olahraga yang lain adalah lapangan futsal. Kita punya lapangan futsal sendiri, artinya yang tidak digabung dengan lapangan-lapangan lain. Dan ini salah satu kebanggaan kita juga. Dan jangan khawatir, jadi adik-adik nanti kalau bermain olahraga itu tidak tumpang tindih. Kita punya lapangan masing-masing, salah satunya adalah lapangan futsal. Dan ini sudah masuk dalam standar internasional untuk ukurannya. Jadi adik-adik bisa menggunakan lapangan ini dengan nyaman. Dan bisa dilihat juga lingkungan lapangannya rimbun, tidak panas karena dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Dan adik-adik akan merasa nyaman dalam bermain, tidak merasa terlalu kepanasan. Kita lanjut kembali ke dalam fasilitas olahraga yang lain. Ini salah satu adalah lapangan bulu tangkis outdoor. Ya, walaupun hanya satu tapi kita punya lapangannya. Dan ini fasilitas juga salah satu yang memang bisa kita gunakan dalam permainan bulu tangkis. Lapangannya sudah standar juga, jadi jangan khawatir untuk adik-adik menggunakannya. Jadi mungkin bagi adik-adik yang memang suka hobi bulu tangkis bisa gunakan lapangan ini kapanpun dan dimanapun dalam waktu yang pasti tidak dalam pembelajaran di kelas. Masih juga di dalam fasilitas olahraga, nah ini adik-adik mungkin bisa lihat, ini adalah lapangan utama dari SMK Penerbangan Angkasa Bogor. Di dalam lapangan utama SMK Penerbangan Angkasa Bogor ini kita punya dua lapangan besar. Nah, ini yang adik lihat ini adalah lapangan voli. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita untuk fasilitas olahraga total semuanya kita punya 5 lapangan besar untuk kita gunakan dalam berbagai kegiatan olahraga. Jadi yang kita lihat ini adalah lapangan voli yang memang sudah standar juga yang bisa kita gunakan pada saat nanti permainan atau dalam cabang olahraga voli. Kemudian di sebelahnya lapangan voli ini adalah lapangan basket. Dan ini juga sudah standar. Jadi adik-adik yang memang suka hobi bermain basket bisa gunakan. Kita punya ringnya yang pertama adalah yang permanen. Ya, kita punya 2 ring, yang satu permanen, yang satu semi. Jadi bisa digeser-geser. Jadi adik-adik nanti dalam bermain basket juga bisa nyaman di sini. Tidak terganggu dengan cabang olahraga yang lain. Nah, ini juga salah satu fasilitas juga. Jadi ini adalah tiang restock atau tiang pull up. Kami membuat ini untuk supaya adik-adik tetap bisa bugar di sekolah. Bukan hanya dalam fokus dalam belajar, tapi juga saat kalian punya kesempatan luang bisa berolahraga sendiri dalam pembentukan otot-otot, kebugaran jasmani. Nah, salah satunya adalah latihan pull up ini. Kita fasilitas ini untuk supaya adik-adik tetap bisa beraktivitas olahraga. Kemudian masih ada juga di sini yaitu salah satu fasilitas untuk latihan sit up. Nah, kami biasakan dalam olahraga biasanya pembelajaran ini sit up dan pull up ini akan jadi satu utama ya untuk dalam pembelajaran olahraga, karena kami berharap adalah siswa-siswi SMK Penerbangan Angkasa Bogor adalah punya tubuh yang bugar, sehat jasmaninya, dan itu akan mendukung dalam pembelajaran nanti di sekolah. Kami lanjut. Nah, ini mungkin yang terakhir, salah satu fasilitas olahraga atau mungkin juga fasilitas yang lain. Ini adalah tower yang tingginya kurang lebih 12 meter. Ini adalah salah satu fasilitas olahraga juga. Jadi mungkin yang suka rappelling atau yang
mungkin seneng atau ingin juga mengenal tentang bagaimana vertical rescue, kita sudah siapkan sekolah punya tower ini, dan ini mungkin salah satu juga kebanggaan kita di SMK Penerbang Angkasa Bogor, yang mungkin sekolah satu-satunya mungkin di Kabupaten Bogor yang punya fasilitas ini. Jadi nanti ini juga sering digunakan oleh ekskul, salah satunya adalah ekskul pramuka kita, yang dimana mereka biasa berlatih dalam kegiatan-kegiatan rappelling atau vertical rescue. Dan ini adalah dinding vertical rescue yang dimana tower tingginya sekitar 12 meter, yang nanti juga bisa kita coba nanti dalam berlatih. Dan mungkin adik-adik nanti pada saat yang ikut pramuka, karena memang pramuka di sekolah SMK Penerbang Angkasa Bogor ini adalah wajib diikuti oleh seluruh siswa kelas 10 dan kelas 11. Jadi adik-adik nanti juga akan merasakan sensasinya dalam berkegiatan di tower ini. Dan mungkin kami harapkan bahwa adik-adik akan tetap semangat di sekolah kita, senang, bergembira, dan nyaman dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Ini adalah terakhir yang bisa saya sampaikan, dan hal-hal yang tadi mungkin adik-adik ingin lebih tahu lagi nanti bagaimana sih sebetulnya sekolah kita ini bentuknya apa. Mungkin yang belum pernah ke sini nanti akan melihat semua fasilitas yang ada di sekolah kita ini. Dan salah satunya adalah sekolah kita ini sudah terkoneksi dengan internet gratis. Nah, ini adalah kebanggaan juga. Adik-adik bisa mengkoneksikan internet di semua lingkungan di sekolah kita. Bukan hanya di kelas, ya, di lapangan, di kelas, di masjid, bahkan dimanapun selama masih di lingkungan sekolah terkoneksi dengan internet. Ini ada salah satu dukungan sekolah juga agar pembelajaran di sekolah bisa didukung dengan teknologi-teknologi yang sekarang. Dan mudah-mudahan nanti adik-adik pada saat nanti masuk ke sekolah akan bersemangat, ya, kemudian juga riang, gembira, dan silakan cari teman sebanyak-banyaknya di sini. Ya. Cari teman sebanyak-banyaknya agar kalian betah di sekolah, nyaman di sekolah, dan menikmati pembelajaran nanti. Dan kami harapkan selama pembelajaran nanti daring, adik-adik tetap semangat di rumah, jaga kesehatan. Jangan lupa sampaikan kepada orang tua bahwa pembelajaran daring pun sama dengan pembelajaran di sekolah, hanya beda tempatnya saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator, silakan. Ada 5 lah, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 dengan lapangan besar. Oke, berarti kita udah punya banyak sekali lapangan plus lapangan bondol ya. Mungkin yang suka jogging apa di sore hari di sekitar tempat kita ataupun sekolah kita banyak keramaian seperti itu. Oke. Untuk para peserta MPLS 2020 silakan sesi pertanyaan, silakan di kolom komentar dipertanyakan apa aja yang mau dikepoin ataupun dipertanyakan. Silahkan, mumpung ada pemateri yang menurut saya di bidangnya, terutama beliau adalah guru olahraga untuk kelas 1 dan kelas 2 ya Pak, seperti itu ya. Ntar siswa baru bisa ketemu dengan beliau di kelas 1 dan di kelas 2. Beliau juga sebagai guru olahraga dan lainnya, kalian bisa belajar dengan beliau. Oke, untuk pertanyaan pertama Pak, ini dari apakah di sekolahan kita ada tenis meja apa enggak Pak? Mungkin di slide tadi belum terpaparkan apa gimana seperti itu. Betul. Boleh saya jawab? Ya, silakan. Baik, terima kasih kepada adik siapa yang itu? Bapak moderator.
Saya jawab untuk tenis meja sebetulnya bukan tadi tidak saya paparkan, mungkin memang ada yang terlewat. Kita punya tenis meja untuk khususnya tenis meja. Jadi adik-adik yang suka tenis meja kita sudah siapkan juga fasilitas itu dan kami siapkan juga sudah siapkan mejanya, bednya dan segala macamnya. Dan kami yakin adik-adik yang memang suka tenis meja bisa juga ikut melaksanakan untuk pembelajaran untuk permainan bola kecil. Salah satunya ada tenis meja. Mungkin itu yang bisa dijawab. Masih ada? Masih banyak Pak, ini banyak sekali pertanyaan Boleh, dari siswa-siswa mumpung Yang ya mungkin kita sambil nunggu waktu penutupan MPLS ya. Diingatkan kembali untuk adik-adik siswa baru, jam 10 tepat kita akan melaksanakan penutupan MPLS, akan dipimpin oleh kepala sekolah langsung, jadi jangan sampai ketinggalan ataupun nggak sampai menonton gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari Rifani Ratna Dewati. Badminton ada apa tidak Pak di lapangannya, di mana seperti itu? Oke, terima kasih kepada Adik Rifani. Tadi dipaparkan sudah bahwa kita punya lapangan outdoor, lapangan untuk bulu tangkis. Walaupun hanya satu lapangan, kita punya tepatnya ada di samping ruang kepala sekolah. Itu lapangan untuk khususnya lapangan bulu tangkis. Jadi mungkin adik tadi terlewat ya untuk pada saat kita paparan bahwa fasilitas lapangan salah satunya kita punya lapangan bulu tangkis. Jadi adik-adik yang suka bulu tangkis pun silakan beraktivitas nanti di lapangan bulu tangkis. Dan kita beberapa tahun ke belakang juga sudah punya atlet-atlet bulu tangkis yang alhamdulillah bisa turun di O2SN tingkat provinsi. Ya, mungkin selanjutnya nih Pak, dari akun tapi bukan nama orang kayaknya nih, Lamborghini bola, ini akunnya aja tapi gak tahu namanya siapa ya, siswa barunya. Pak, kan banyak lapangan ya, banyak Betul. lapangan dari tadi kan sudah sebutkan 5. Apakah tiap tahun ada turnamen per kelas atau semacamnya seperti itu yang akan dilaksanakan oleh SMK Penerbangan seperti itu? Dia minta apakah tiap tahun ada turnamen apa enggak gitu. Oke. Apa aja cabangnya? Ya, kita jawab untuk turnamen kita pernah adakan untuk turnamen futsal, khususnya salah satunya adalah futsal untuk tingkat kabupaten, kota dan sekitarnya. Kemudian untuk turnamen-turnamen yang lain kita juga pernah jadi tuan rumah untuk O2SN Kabupaten Bogor. Jadi jangan khawatir kalau adik-adik yang suka beraktivitas apalagi yang suka bertanding di cabang-cabang seperti futsal, basket, voli, kita akan arahkan sampai ke sana dan alhamdulillah setiap tahun kita ikut selalu turnamen-turnamen di luar. Jadi jangan khawatir adik-adik yang suka olahraga, kita fasilitasi itu semua. Mungkin itu Bapak moderator, masih ada? Ya boleh, silakan. Sambil kita menunggu jam 9, ya mungkin ada sekitar 15 menit atau lebih. Boleh. Ini menyimpang dari fasilitas Pak, ini tentang kebersihan mungkin Bapak bisa jawab. Dari Tami Sawalia, Pak kan setiap ruangan bersih-bersih banget tuh, kalau di SMK Penerbangan pasti bersih, tidak ada sampah sedikit pun seperti itu. Itu nanti siswa, piket atau siapa aja yang di dalamnya itu. Oh oke, baik. Saya rasa sama seperti sekolah-sekolah yang lain, bahwa setiap kelas itu akan membentuk yang namanya kelompok-kelompok piket. Jadi yang membersihkan juga tetap siswa. Tujuannya adalah pembelajaran. Bagaimana sih sebetulnya menjaga lingkungan kita sendiri tetap bersih, nyaman. Dan saya yakin adik-adik untuk di SMK Penerbangan Angkasa Bogor ini sudah disiplin tentang masalah kebersihan. Nanti adik-adik juga akan bisa lihat bagaimana lingkungan sekolah kita bersihnya seperti apa. Karena apa? Karena itu juga dijaga oleh adik-adik sendiri. Kebersihan itu sendiri. Jadi kalau nanti untuk kebersihan kelas tetap piket tetap akan ada dibentuk oleh nanti kelas masing-masing. Mungkin itu moderator, silakan boleh dilanjut ke pertanyaan berikutnya. Jelas ya Pak, jadi untuk kebersihan semua hari ini kita bertanggung jawab dari mulai pembersih, siswa dan guru pun bertanggung jawab untuk membersihkan sekolah ini. Karena dari kita untuk kita seperti itu ya, jadi nggak ada siswa aja, guru aja, ataupun penjaga aja, atau pembersih aja. Kita semua, misalkan kalau ada sampah di lorong sekolah ataupun di mana, kita pungut, kita masukkan ke tong sampah, lalu dibuang ke tempat yang sudah disediakan oleh sekolah. Karena setiap kelas itu sudah disediakan tempat-tempat sampah. Jadi kalau misalkan masih ada siswa yang membuang sampah sembarangan, alangkah sangat mirisnya.
bahwa kalau kita lihat di depan ada tempat sampah, tapi tidak masih membuang sampah sembarangan. Ya. Selanjutnya mungkin bukan fasilitas tapi eskul Pak, ini mungkin Bapak bisa Boleh? menjawab. Silakan. Pak, adakah eskul pesawat remote enggak ataupun semacamnya? Ini pertanyaannya mungkin seperti itu. Mungkin dijawab Pak, silakan. Ya, mungkin maksudnya adalah aero modeling ini ya. Ini kita punya eskul aero modeling. Jadi yang dimaksud pesawat remote itu adalah pesawat aero modeling. Kita kebetulan alhamdulillah sampai detik ini kita punya eskul-nya. Jadi adik-adik yang suka dengan kedirgantaraan bisa bergabung nanti di dalam eskul aero modeling yang memang langsung dilatih oleh orang-orang yang memangnya punya kualitas dalam olahraga ini. Dan beliau ini adalah salah satu pelatih Kabupaten Bogor untuk aero modeling udah tingkat Porda. Bahkan mereka sudah ikut event-event. Kita untuk salah satu cabang eskul aero modeling ini adalah salah satu cabang olahraga yang memang punya kebanggaan. Karena kita punya atlet-atletnya yang bisa sampai turun di Porda yang 2018 kemarin. Dan bahkan ada yang juara. Ya, jadi bila mana adik-adik suka dengan kedirgantaran, salah satunya adalah cabang olahraga aero modeling, silakan bergabung nanti bersama-sama kami. Masih ada? Silakan dilanjut. Ada Pak, kayaknya ini Muhammad Jidan nih, kayaknya kakak kelas ataupun siswa baru nih. Karena Jidan itu banyak Pak. Oh, banyak, betul. Jidan ada pemain bola dan lain-lain. Di sini juga Jidan ada kelas 1, 2, dan 3 banyak sekali. Pertanyaannya adalah, Pak mau bertanya, silahkan ya Pak ya. Yeah. Ruangan simulator itu boleh dicoba untuk seluruh siswa atau siswa tertentu siapa aja gitu. Maksudnya gini Pak, ruang simulator itu hanya khusus siswa tertentu ataupun semua siswa boleh mencobanya. Oke. Gitu. Baik, saya jawab. Ruang simulator itu adalah salah satu fasilitas yang diberikan dari sekolah untuk para siswa SMK Penerbang Angkasa Bogor. Jadi boleh digunakan oleh seluruhnya. Tapi tetap ada jadwal-jadwal tertentu yang memang tidak bisa sama-sama karena ruang simulatornya kebetulan hanya satu, nanti bisa bergantian. Jadi saya tegaskan bahwa ruang simulator ini salah satu fasilitas yang kita berikan untuk para siswa-siswi SMK Penerbangan Angkasa Bogor. Jadi boleh untuk semua siswa. Ya. Saya tambahkan dulu ya untuk simulator. Mungkin saya juga di dalamnya simulator. Simulator pesawat terbang di SMK Penerbangan ini sudah lengkap Pak. Kita bisa gunakan untuk semua orang. Siapapun yang mau belajar, silahkan masuk. Ya, belajar terbang sebelum kalian terbang yang sesungguhnya seperti itu. Jadi simulator itu adalah alat ataupun tempat untuk kita mencoba terbang, untuk kita berlatih menjadi pilot sebelum kita betul-betul menerbangi pesawat yang aslinya itu. Selanjutnya Pak, dari pertanyaan Kairani, kayaknya ini dengan namanya seperti ini pasti cantik Pak. Namanya juga Kairani. Karena saya yakin itu putri ya? Ya putri pasti Pak, bukan putra. Oke, selanjutnya pertanyaannya adalah Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mau bertanya, apakah setiap eskul memiliki pelatih masing-masing? Itu Pak pertanyaannya Pak. Oke, baik saya jawab. Setiap eskul di sini punya pelatihnya masing-masing. Jadi tidak ada yang satu orang pegang 2 eskul. Dan alhamdulillah eskul di sekolah kita ini sangat banyak. Ya mungkin akan saya sebutkan, walaupun ini masuknya fasilitas juga. Eskul di sekolah kita ini salah satunya mungkin kalau saya bicara untuk yang olahraga dulu, kita punya eskul futsal, eskul basket, kemudian eskul voli, eskul bulu tangkis, eskul pencak silat, eskul karate, kemudian juga ada band, kita juga punya eskul band, kita punya eskul rampak gendang dan ini salah satu kebanggaan kita juga. Kemudian eskul untuk matching band. Nah, jadi banyak sekali fasilitas eskul-eskul di sekolah kita. Silakan nanti adik-adik memilih yang mana yang cocok, yang mana kalian sukai untuk ikut eskul ini. Mungkin itu, moderator, ada lagi? Pertanyaan selanjutnya dari Angkasa Yuda. Angkasa Yuda. Pertanyaan adalah yang khususnya adalah eskul poli hidup apa enggak? Wah. Yang selanjutnya apakah semua eskul hidup? Gitu. Nah, ini saya jawab dengan tegas. Selama eskul ini ada, berarti eskulnya hidup. Jadi kalau bahasa eskul mati ini kita tidak pernah punya ini. Ya adik-adik, jadi perlu ditegaskan. Mungkin kita berbeda dengan sekolah lain. Jadi kalau mungkin adik-adik pernah lihat di sekolah lain, ada eskul salah satu cabang olahraga disebut mati karena tidak ada pelatihnya, tidak ada atletnya. Di kita semuanya aktif. Nah, jadi kalau bahasa hidup itu aktif.
Jadi semua ekskul ini aktif. Ada atletnya, ada yang ikutnya, ada pelatihnya, dan aktivitas-aktivitasnya rutin. Karena kita laksanakan kegiatan ekskul itu adanya di hari Sabtu. Semua ekskul di hari Sabtu. Jadi tidak ada pembelajaran yang lain selain ekskul dan pramuka. Ya mungkin itu yang perlu saya tegaskan pada adik-adik. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya dari Ahmad Solin Pak. Bisa sebutkan Pak